Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi keempat yang akan dipresentasikan oleh saudara Email. Kepada Email, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Mauli Javita, NPM 22130321113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari hakikat manusia, yaitu adalah suatu yang amat viral yang menentukan kehidupannya baik di tengah masyarakat maupun di mata Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mencakup ide atau gagasan, perbuatan dan karya, gagasan, argumen, pendapat dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal atau otak. Ide yang dikembangkan terus-menerus menjadi suatu penalaran, sedangkan penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Perbuatan adalah suatu yang diperbuat ataupun dilakukan dalam sebuah tindakan. Perbuatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hewani dan juga perbuatan naluri, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hawa nafsu. Sementara itu perbuatan manusia adalah perbuatan yang didasarkan atas sebuah pertimbangan, rasio, dan kemauan yang berisi lagi luhur. Wujud sifat hakikat manusia. Ada beberapa wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu wujud sifat hakikat manusia ini dikemukakan oleh pahlawan eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama ada kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi diri, pemilihan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir itu ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Next. Oke, lanjut ke permasalahan. Yaitu ada permasalahan apa saja yang terdapat dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Baik, adapun kendala yang dihadapi pelajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah tidak adanya teman belajar, kurangnya motivasi, kurangnya tersandingnya waktu, dan metode diskusi dan tanya jawab yang pada umumnya menyulitkan para pelajar. Next. Di sini ada permasalahan mengajar berdasarkan buku teks Textbook Canter. Buku teks selama ini menjadi pegangan wajib. Jika kita mengajar cuma mengandalkan buku teks tanpa menggunakan RPP, arah dan sasaran pembelajaran menjadi tidak fokus. Praktek mengajar PKN selama ini lebih banyak berlangsung dengan pendekatan konversional. Selama mengajar, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Siswa cuma menjadi pendengar di dalam kelas, kemudian menjawab soal. Pembelajaran berlangsung monoton dan guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Selain itu, mengajar PKN juga menggunakan media yang menunjang. Pembelajaran seperti ini jelas amat membosankan. Next. Di sini ada permasalahan. Apakah hambatan dalam
mengimplementasikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembelajaran RPP dan pelaksanaan pembelajaran PPKN yaitu faktor siswa yang meliputi karakteristik dan latar belakang yang berbeda, kondisi fisik yang lemah, kondisi ekonomi yang kurang mampu, motivasi belajar yang rendah, dan daya pikir yang rendah. Next. Pertama, pendidik perlu menerapkan metode dan model belajar yang bervariasi, serta media pembelajaran yang inovatif. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran PPKN. Next. Solusi agar Pancasila bisa diamalkan dan direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, pertama diperlukan keikhlasan seluruh komponen bangsa untuk menerima dan merealisasikan Pancasila dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tidak perlu dimunculkan keyakinan mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Solusi yang kedua itu ada memahami dan menghayati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Ini wajib untuk semua pihak, mulai dari rakyat hingga seluruh aparatur negara. Solusi yang ketiga itu ada mengoperasionalkan seluruh sistem nilai Pancasila dalam segala level kehidupan sosial masyarakat, baik pada sistem nilai maupun sistem dalam kelembagaan negara. Next. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia sekolah, anak-anak usia dini yang masih berada pada usia emas akan sangat mudah menangkap dan mempraktekkan suatu hal. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang tua mengenal nilai Pancasila dalam keseharian anak. Namun, tentu saja bukan memperkenalkan secara teoritis. Anak-anak bisa mulai mengenal Pancasila melalui aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu ada rutin mengajak anak beribadah bersama. Yang kedua ada berkunjung ke rumah saudara. Yang ketiga ada mengajak teman bersama. Dan yang keempat itu ada memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sesuai keinginannya. Dan yang terakhir itu ada berbagi dengan teman. Next. Baik, itu saja cukup presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa saya alihkan kepada moderator. Terima kasih kepada email atas presentasinya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan moderator. Izin perkenalkan diri, nama saya Martinez Sabilin Mutakina dengan NPM 2213032084. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa? Terima kasih. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa ya. Baik, saya akan izin menjawab kepada moderator. Untuk peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa itu ada mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang cukup mumpuni dalam pergaulan kehidupan yang dibutuhkan, kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, mempunyai sikap dan tindakan yang demokratis, menjadi media pendukung dalam pembentukan karakter bangsa dan juga pendidikan kewarganegaraan dalam karakter kemahasiswaan. Baik. Ada yang ingin menyanggah mungkin? Atau ada yang ingin menambahkan? Atau cukup? Cukup. Sepertinya cukup.
Terima kasih atas jawabannya, email. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi terakhir pada Ratna, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi